Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Zalhat Tamulia dengan NIM 4212411008 dari kelas Mekatronika Al-Malam semester 2. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mata kuliah pemrograman berbasis komputer yang mana pada modul 2 di tugas 2 kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mengkonversi bilangan. Pada aplikasi ini, input dan output bisa berupa bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dengan tampilan GUI Graphical User Interface seperti pada gambar ini. Nah, yang mana pada tugas 2 ini, di modul 2 ini tujuannya masih sama seperti praktikum 2 kemarin, yaitu untuk mempelajari pembuatan Windows Form App di C#, kemudian memahami penggunaan tools GUI, dan dapat menggunakan percabangan dan operasi aritmatika pada C#. Oke, langsung saja kita mulai membuat dan mendemonstrasikan programnya. Pertama, kita buka Visual Studio 2022. Kemudian kita klik Create a New Project. Nah, di sini kita scroll saja ke bawah. Kita pilih yang Windows Form App. Nih, kita pilih yang ada simbol atau logo C#-nya. Kemudian kita klik Next. Setelah itu, di bagian project name kita beri nama projectnya ya seperti dengan yang ada di modul 2 ini, yaitu kita akan memberi nama dia dengan nama tugas 2 seperti ini. Tugas 2 Fahmizal seperti ini. Kemudian kita klik Next. Kemudian kita klik Create. Oke, kita tunggu saja, masih loading. Nah, pada program Windows Form App ini, tampilan awalnya seperti ini ya, yaitu akan muncul GUI yang masih kosong. Nah, di sini kita bisa ubah nama formnya ini terlebih dahulu. Nah, jika kita klik 2, maka dia akan langsung mengarah ke main program ya. Ini jangan khawatir, kita hapus saja. Nah, kemudian jika terjadi error, seperti biasa, kita cari errornya di mana. Kemudian kita hapus. Ini kita hapus yang di highlight ya. Setelah kita hapus, kita kembali ke desain. Nah, kita kembali ke sini. Pertama, kita beri judul dulu di formnya dengan cara klik kanan, kemudian Properties. Nah, di sini teksnya kan masih form 1. Kita ubah menjadi tugas 2 Fahmizal seperti ini. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mengisi menu-menu apa saja dan fitur apa saja yang akan kita gunakan di form kali ini. Ya, di sini kita klik toolbox pada pojok kiri ini. Kemudian kita ketik label. Nah, yang pertama nanti akan ada label untuk input ya. Jadi di bagian properties ini, di bagian teksnya, label 1 ini kita ubah jadi input. Oke.
kemudian kita kopes. Nah, jika terjadi salah klik seperti ini ya, terklik 2 kali, ya kita hapus saja. Nah, jika error, ya seperti biasa kita hapus bagian yang error. Cari yang bagian errornya. Nah, kemudian ini kita silang ya. Terus kita kembali lagi ke program desain ya. Nah, ini. Nah, input ini tadi ingin saya ubah menjadi output. Di bagian properties, di bagian teksnya kita ubah jadi output. Seperti ini. Ini akan kita letakkan di sebelah kanannya. Kemudian kita akan klik tombol toolbox, kita akan memilih combo box. Karena kita akan membuat sebuah form konversi bilangan, jadi combo box ini berfungsi nanti akan memilih tipe inputannya mau bilangan apa dan outputnya akan bilangan apa, seperti itu. Nah, di combo box ini di bagian properties-nya kita cari item ya, item. Nah, yang ini, yang bagian collection ini kita klik bagian titik tiganya. Nah, kita masukkan di sini jenis-jenis bilangan sesuai yang diperintahkan pada tugas 2 di modul 2, yaitu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Desimal, biner, oktal, dan heksadesimal, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita copy paste kan. Nah, ini saya salah klik lagi ya, terklik 2 kali ya. Seperti biasa saya hapus dulu. Nah, ini error ya, jadi saya hapus dulu. Nah, combo box ini hati-hati ya jika terklik 2 kali, karena dia akan sering error nantinya. Jadi jika ingin memindahkannya atau menyeretnya, cari saja tanda seretnya, seperti itu. Nih, kita Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, di bagian ini kita pindahkan bagian kanan. Kita cek dulu di bagian properties-nya, di bagian item, apakah dia sudah lengkap. Nah, ternyata sudah ya. Ada desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Nah, selanjutnya kita klik toolbox dan kita pilih text box. Nah, yang ini text box ya. Yang mana text box ini nantinya akan berfungsi untuk kita memasukkan inputnya berapa dan output yang akan ditampilkan. Tak lupa pula kita tambahkan button ya sebagai tombol untuk menjalankan konversi bilangannya. Nih tombol. Kita rapikan ya. Oke.
Nah, button satunya ini akan saya ubah menjadi simbol tombol ya, atau tanda panah seperti ini. Kemudian warnanya saya ubah menjadi agak gelap ya, supaya ada perbedaan dengan tombol yang lainnya, yaitu kita ini back color, kita pilih warnanya menjadi scroll bar. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita perkecil fontnya agar ia rapi, tidak ada space atau ruang yang mubazir ya. Nah, seperti ini saya rasa cukup. Nah, kemudian di bagian text box ini akan saya beri nama ya, akan saya beri nama txt input. Ini akan saya ubah nama text box satu ini menjadi txt input agar mudah kita melakukan pemanggilan di main programnya nanti. Text box 2 kita ubah menjadi txt output seperti itu. Nah, bagaimana yang untuk tombol ini? Nah, sekarang kita mulai membuat main programnya. Apabila tombol ini nanti diklik atau ditekan, maka akan running lah program untuk konversi bilangannya. Caranya gimana? Kita klik saja sekali pada tombol ini, kemudian kita pergi ke simbol petir atau event. Nah, di bagian klik ini, apabila mouse-nya diklik ya, di sini kita klik 2 ya. Ini klik, ini artinya apabila mouse diklik, maka nanti action yang akan terjadi adalah nih di sebelahnya sini kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul metode yang akan berfungsi sebagai actionnya nanti. Apa yang akan terjadi nanti jika tombolnya ditekan. Di sini kita mulailah membuat programnya ya. Kita mulai membuat program konversinya. Pertama saya akan menggunakan try. Jadi try ini berfungsi untuk meletakkan program-program yang berpotensi error. Nah, untuk menangkal errornya kita menggunakan temannya try, yaitu catch. Nih. Nah, jadi catch ini berfungsi untuk menangkap error-error dari try dan menangkalnya atau mencegah errornya seperti itu. Di dalam try kita masukkan string, kemudian input type. Nah, sama dengan di sini tipe inputnya nanti akan berupa bilangan dengan jenis datanya string. Nah, di bagian desain tadi ada yang belum kita beri nama ya, yaitu di bagian control box. Kita pergi ke properties. Di sini namanya masih combo box 1. Agar saya mudah melakukan pemanggilan di main programnya, combo box 1 saya ubah menjadi cmb ya, saya singkat saja menjadi cmb input. Oke. Untuk combo box yang ada di output, saya ubah namanya dari combo box 2 menjadi cmb output seperti itu. Nah, kita lanjut ke main program. Di sini kita lanjutkan strict input type sama dengan cmb input, kemudian dot selected item, kemudian dot to string. Nah, artinya apa? Artinya inputnya nanti tipe datanya berupa string, yang mana itu berasal dari combo box input. Nah, combo box input ini. Kemudian selected item yang dipilih.
item yang dipilih dari combo box input nanti, mau itu berupa biner, desimal, oktal, hexadesimal, nah itu nanti semua akan diseragamkan menjadi string ya. Makanya di sini tipe inputnya string, semua akan diseragamkan agar konversinya nanti mudah. Selanjutnya kita ketik juga di bawahnya di sini string input type, string output type ya. Untuk outputnya tipe outputnya string output type, tipe outputnya nanti berasal dari CMB output, seperti ini, CMB output dot selected item to string. Nah, jadi tipe outputnya nanti string, berasal dari mana? Berasal dari sini, dari combo box yang output, mau itu desimal, biner, oktal, hexadesimal, seperti itu. Nah, kemudian kita ketik lagi string input value, string input value sama dengan txt input dot text titik koma. Nah, input value, nilai dari inputnya nanti itu berupa string. Nah, berasal dari txt input. Di sini kita ingin tahu kan txt input itu yang mana. Nah, txt input itu nanti yang ini. Jadi berapapun angka yang kita masukkan ke sini nih akan diseragamkan juga menjadi string dulu agar mudah untuk dikonversi. Nah, ini tadi CMB output yang saya bilang sebelumnya. Nah, itu yang di sini, yang di control box output ini. Nah, kemudian kita lanjut memasukkan int, integer decimal value sama dengan convert to decimal, buka tutup kurung, input value, koma, input type. Nah, jadi nilai desimalnya nanti itu kan berupa data integer ya, itu di-convert to decimal sama dengan nilainya nanti sama dengan convert to decimal, yang mana convert to decimal nanti berasal dari nilai inputnya dan juga tipe data dari inputnya. Nah, selanjutnya kita ketik lagi string result sama dengan convert from decimal, buka tutup kurung, decimal value, koma, output type. Nah, di sini nanti kan hasilnya itu kan berupa string, itu adalah sama dengan convert dari desimal, yang mana itu sesuai nanti dengan nilai desimalnya dan tipe outputnya mau tipe apa gitu. Nah, selanjutnya txt output dot text ya, karena kan txt output yang kita beri nama txt output ini ya, text box yang kita beri nama txt output itu kan merupakan teks ya nanti. Jadi dot text sama dengan result. Nah, yang artinya sebagai hasilnya nanti
akan kita letakkan di situ. Nih, ini sebagai resultnya, sebagai hasil akan kita letakkan di sini di text box yang output. Nah, kemudian di bagian catch-nya kita ketik exception kemudian X. Nah, untuk menangkal error dari program-program yang ada di dalam tray ini, untuk menangkal error, mencegah error, kita buat sebuah notifikasi menggunakan message box ya, .show buka tutup kurung petik 2. Nah, yaitu notifikasi berupa error seperti ini. Nah, kemudian ditambah x.message ya, x.message koma konversi gagal. Nah, yang mana nanti apabila konversinya ini gagal atau error, maka catch inilah yang akan menampilkan sebuah notifikasi error atau menampilkan notifikasi berupa kalimat konversi gagal seperti itu. Nah, kemudian koma message button.ok koma message icon dot error seperti ini, karena ini pemberitahuannya, notifikasinya nanti kan berupa error kan, berupa konversi gagal kan ya, sehingga message iconnya nanti message icon error yang ditampilkan, dan juga message buttonnya, tombolnya itu nanti oke gitu, karena jika error ya diklik oke untuk mengulang program atau keluar dari program. Jadi akan muncul message box icon ya, message box icon error. Sini pakai A ya, message box icon. Message box icon dot error. Nah, kemudian setelah try and catch, kita lanjut membuat metode lagi. Nah, yang mana metode ini akan berfungsi untuk mengkonversi berbagai jenis bilangan ke desimal. Nah, kita buat metode yaitu private integer convert to decimal seperti ini. Kemudian buka tutup kurung, string value, koma, string type. Nah, metode inilah nanti yang akan mengkonversi berbagai jenis bilangan ke bilangan desimal. Nah, isi dari metode ini kita buka tutup kurung awal ya. Kita isi metode ini. Kita ketik return type switch ya, yaitu kembali ke tipe switch, kembali ke tipe switch, yang mana di switch ini ya nanti kan sesuai pilihan kita, pilihan pada combo box ini, ingin memilih jenis bilangan apa yang akan dikonversi ke desimal gitu kan. Nah, di bagian switchnya ini kita programkan satu persatu. Jika nanti programnya, jika yang dipilih nanti adalah desimal ya, jika nanti di combo box yang dipilih desimal, nah
maka kita ketik sama dengan terus tanda panah ya, kita bikin tanda panah int integer dot parse ya. Mengapa dot parse? Karena sudah sama-sama desimal, kan convert to desimal ya. Jika yang terpilih nanti desimal juga ya, maka integernya parse, tidak ada yang berubah dari nilai desimal tersebut, seperti itu. Nah, buka tutup kurung value kemudian koma, itu tadi jika desimal. Bagaimana jika biner ya kan? Biner kita bikin convert dot ya to integer 32, kemudian buka tutup kurung value koma 2. Nah, mengapa koma 2? Karena biner itu merupakan bilangan yang basisnya 2 atau radiksnya 2, karena angkanya kan hanya angka 0 dan 1, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana jika ingin convert to desimal dari bilangan oktal ya kan? Nah, jika dari bilangan oktal, maka kita ketik convert dot to integer 32, buka tutup kurung value ya, nilainya nanti yang dimasukkan berapa, kemudian koma 8. Karena kan oktal itu bilangan yang radiksnya atau basisnya 8, karena di angkanya 0 sampai 7 kan. Itu jika oktal. Bagaimana jika heksadesimal? Heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal kita ketik juga convert kemudian to integer 32 ya, buka tutup kurung value koma 16. Nah, mengapa 16? Karena heksadesimal adalah jenis bilangan yang basisnya atau radiksnya dia 16, karena angkanya dari 0 sampai 9, kemudian dari A sampai F. Jadi totalnya ada 16 radiksnya. Nah, selanjutnya kita ketik underscore. Nah, kemudian throw new argument exception, buka tutup kurung ya, jenis input tidak valid, seperti ini. Nah, yang artinya jika input yang dimasukkan nanti ngawur ya, yaitu angkanya tidak sesuai dengan angka desimal, biner, oktal atau heksadesimal, maka akan muncul tuh notifikasi atau argumen exception yang berupa jenis input tidak valid, seperti itu. Karena input yang dimasukkan ngawur, tidak sesuai dengan tipe-tipe data yang kita sediakan. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah metode lagi. Kita membuat sebuah metode lagi yang berfungsi untuk mengkonversi desimal ke berbagai jenis bilangan lainnya ya, Caranya bagaimana? Jika tadi kita membuat metodenya private integer ya, karena kan menuju desimal. Nah, sekarang kita membuat metodenya yaitu private string. Mengapa string? Ya, karena dari desimal menuju ke
tipe-tipe data yang lainnya itu semuanya kita samakan dulu, kita seragamkan menjadi program string ya. Nah, kemudian private string convert from desimal, karena ini metode untuk mengkonversi bilangan dari desimal. Convert from decimal, kemudian integer value, karena kan desimal kan integer kan, integer value, koma string type seperti ini. Kemudian kita ketik buka tutup kurang awal ya. Nah, di sini kita bikin programnya. Return type, kita bikin programnya return type switch ya. Return type switch, yaitu kembali ke tipe ya. Switchnya, switch itu maksudnya nanti fitur atau menu yang kita pilih ya. Jika di combo box ini nanti dia memilih desimal ya. Jika dia memilih desimal, maka value atau nilainya itu akan diubah menjadi string. Nah, seperti itu. Nah, jika yang dipilih di combo box nanti adalah biner ya, maka akan kita lakukan convert dot to string buka tutup kurung value, koma 2. Nah, jika tadi mengkonversi berbagai bilangan menuju desimal kan convert to integer 32. Sekarang kebalikannya, jika mengkonvert jenis bilangan lain dari desimal ke jenis bilangan lain, maka convert to string ya, dengan value-nya sama. Kalau untuk biner 2, kalau untuk oktal 8, kalau untuk hexadesimal 16, seperti itu. Yang membedakan adalah convert to string dan juga convert to integer. Karena to desimal kan, desimal tuh integer. Nah, kalau ini kan ke bilangan lain itu string, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika dia itu oktal? Ya sama saja, tinggal kita ubah kata-katanya jadi oktal, kemudian convert to string value-nya kita ubah menjadi 8. Kemudian bagaimana jika hexadesimal? Ya sama saja, tinggal kita ubah kata-katanya menjadi hexadesimal. Convert to string value-nya yaitu 16. Nah, kemudian sama seperti metode yang ini, kita ketikkan underscore, kemudian throw new argument exception ya, jenis input tidak valid, yang berfungsi untuk memberikan notifikasi apabila input yang dimasukkan nanti ngawur atau tidak sesuai dengan jenis-jenis bilangan yang kita sediakan. Jadi jenis inputnya tidak valid, seperti itu. Nah, jangan lupa kita beri titik koma ya. Nah, kemudian di akhir program seperti biasa, sebelum programnya kita jalankan,
kita coba teliti dulu dengan seksama apakah dari program kita ini masih terdapat error ataupun garis merah ataupun underscore warna merah ataupun berbagai indikasi-indikasi error lainnya, karena itu bisa menyebabkan program kita nantinya itu tidak dapat dijalankan. Nah, ini kita rapikan dulu program kita. Kita rapikan terlebih dahulu ya programnya. Nah, di sini ada yang masih bergaris warna merah ya, atau bisa dikatakan itu masih error ya, yaitu di bagian string result sama dengan convert ya. Ini salah karena seharusnya C-nya itu besar. Nah, seperti ini, convert from decimal. Nah, kita teliti lagi dengan penuh ketelitian ya, hingga sempurna atau tidak ada yang error. Ini saya rapikan dulu. Oke, jika dirasa sudah rapi dan dirasa tidak ada program yang menimbulkan error, langsung kita lanjut ke desain. Kita rapikan bagian desainnya. Apabila ada yang berantakan atau memakan tempat, space-nya masih mubazir ya, kita rapikan, kita tata hingga dia rata atau rapi, pokoknya enak dipandang lah ya. Kita rapikan seperti ini agar tidak ada space yang terbuang sia-sia ya. Nah, ini formnya bisa kita perkecil lagi seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan running atau jalankan programnya dengan klik simbol segitiga ini. Nah, kita klik, maka dia akan loading ya, bersiap untuk meruningkan program. Nah, kita coba runingkan sekali lagi. Nah, di sini dia ada yang error ya katanya. Nah, kita di sini kita cari errornya, yaitu pada program kita tadi ada yang belum ditambahkan sebuah titik koma. Nah, di sini. Nah, jadi kesalahan sekecil apapun itu bisa berpengaruh ya pada saat running program. Kita coba runningkan lagi. Kita tunggu saja, masih loading. Nah, jika programnya berhasil, maka dia akan tampil sebuah form seperti ini ya. Di sini di modul 2 kita akan mencoba seperti modul 2 ya, yang mana inputnya berupa desimal dan outputnya berupa heksadesimal. Kemudian di inputnya nanti akan dimasukkan angka 10. Apabila outputnya nanti menghasilkan huruf A, maka program kita berhasil atau sudah berjalan dengan benar, seperti itu. Nih, kita coba jalankan ya. Untuk kita coba jalankan, untuk inputnya itu berupa desimal dan outputnya itu berupa heksadesimal. Kemudian inputnya itu 10 ya, inputnya 10. Dan jika kita klik tombol ini, harusnya akan muncul huruf A di bagian output ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang terlupa, yaitu di bagian tugas 2 modul 2 ini nanti output heksadesimalnya itu berupa huruf A besar ya, berupa huruf A besar. Bagaimana agar di bagian textbox output ini nanti menampilkan huruf A besar? Dengan cara kita ke bagian properties ya, karakter casing ini kita pilih yang upper. Kalau normal itu nanti huruf kecil, kalau lower huruf kecil. Nah, kalau upper itu nanti dia menampilkan huruf besar.
Nah, kita coba runningan programnya. Nah, seperti ini. Di tugas 2 modul 2 diminta inputnya desimal dengan angka 10, outputnya heksadesimal dengan angkanya A besar. Jika nanti hasil dari program kita telah sesuai dengan tugas 2 ini, berarti program yang kita buat sudah berhasil ya, sudah sempurna. Nah, kita akan mencoba merunningkan programnya. Inputnya tadi desimal, kemudian outputnya heksadesimal, kemudian angkanya 10. Nah, ketika diklik tombol ini, seharusnya dia akan muncul A besar. Nah, seperti ini. Berarti program yang kita buat itu sudah sempurna ya, sudah sesuai dengan tugas 2 yang diberikan. Nah, bagaimana jika desimalnya itu 15? Ya, dia akan menampilkan F besar gitu. Bagaimana jika dia 14? Ya, berarti dia E gitu. Nah, bagaimana jika sama-sama desimal? Nih, jika sama-sama desimal ya sama, tetap 14. Nah, gimana jika desimal tapi yang dimasukkan adalah B misalnya? Maka dia akan muncul pemberitahuan error. The input string B was not in correct format, yaitu tidak sesuai formatnya tidak benar. Nah, misalkan kita balik nih dari heksadesimal A ya misalnya ke desimal. Nah, maka di 10. Berarti di sini programnya sudah berjalan dengan benar ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan dari oktal 77 misalkan, berapa heksadesimalnya? Heksadesimalnya 3F. Berapa binarnya? Seperti ini. Berapa desimalnya? 63, seperti itu. Sekian proses pemrograman, penjelasannya dan juga demonstrasi dari hasil pemrograman yang telah saya buat di tugas 2 modul 2 mata kuliah pemrograman berbasis komputer ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Fahmi Zalhata Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.